Assalamualaikum warga YouTube, gimana kabarnya semua? Kalau ditanya film apa yang berdurasi lebih dari 2 jam tapi tidak membuat yang nonton bosan, pasti jawabannya banyak. Tapi kalau ditanya film apa yang berdurasi lebih dari 2 jam tapi tidak membosankan sekaligus bisa membuat hati penontonnya bergetar, jawabannya hanya ada beberapa. Salah satunya adalah film Miracle in Cell No. 7. Film Miracle in Cell No. 7 ini sedang hangat diperbincangkan di tanah air karena pada tanggal 14 Agustus kemarin film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia sudah bisa ditonton di seluruh bioskop tanah air. Sebelumnya film ini sudah rilis di berbagai negara seperti di India, Filipina, dan Rusia. Sembari siapkan tisu untuk menonton alur cerita film ini, yuk intro dulu. Film dibuka dengan adegan seorang kepala sipir penjara, kita sebut saja namanya Pak Ketua, sedang berbicara dengan seorang wanita bernama Yesung tentang kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan Lee Yong-gu yang terjadi pada tanggal 23 Desember 1997. Tampak Yesung, Pak Ketua, dan beberapa orang lainnya hadir pada persidangan kasus ini. Yesung sebagai jaksa pembela membantah semua keterangan jaksa penuntut umum tentang fakta-fakta yang disampaikan dan menganggap hal ini sebagai kesalahan terbesar kasus ini. 이 사건의 가장 큰 오류입니다. Yesung menceritakan bahwa dia adalah saksi kunci dalam kasus ini dan cerita ini pun dimulai. Tampak Yesung bersama ayahnya Lee Yong-gu sedang bernyanyi di depan sebuah toko yang menjual tas cantik edisi Sailor Moon. Yong-gu berjanji pada Yesung besok ia akan membelikan tas itu setelah ia sudah menerima gaji. Tapi belum juga mereka beranjak dari depan toko itu. Rupanya tas yang tinggal satu-satunya itu laku terjual pada seseorang. Yong-gu yang melihat hal itu panik dan langsung masuk ke dalam toko untuk merebut tas itu. Karena keterbatasan mental yang dimiliki Yong-gu, ayah dari anak yang membeli tas itu malah memukul Yong-gu beberapa kali. Melihat ayahnya dipukul oleh orang lain, Yesung menangis dan memohon agar ayahnya tak lagi dipukuli. Pada malam harinya, Yesung bertanya pada ayahnya, mengapa ia tak membelikan tas Sailor Moon itu di toko lain saja. Ayahnya tetap berjanji akan membelikan tas itu agar ia bisa menggunakannya pada hari pertama ia sekolah. Mereka pun tertidur pulas. Saat mengantar ayahnya berangkat kerja, Yesung berpesan pada ayahnya agar ia tak melupakan minum dan makan siangnya. Hari ini Yong-gu menerima gaji. Sesuai janjinya kemarin, dia akan membelikan Yesung tas Sailor Moon. Saat tengah menghitung uang gajinya, anak kecil yang kemarin membeli tas Sailor Moon itu lewat di belakang Yong-gu. Yong-gu pun mengikuti anak kecil itu, berlari-lari kecil menuju toko yang menjual tas Sailor Moon juga. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di sebuah pasar. Dia nampak terkejut dan histeris saat melihat apa yang sedang dilakukan Yong-gu pada anak kecil itu. Tanpa menghiraukan panggilan Yong-gu, wanita itu berlari ketakutan. Sementara Yesung terlihat cemas sedang menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang kerja hingga malam hari. Yesung tak tahu jika ayahnya sudah berada di kantor polisi. Keesokan harinya, di tengah guyuran air hujan, orang-orang dan para petugas berkumpul untuk menyaksikan reka ulang kejadian. Terdengar semua orang berteriak kesal pada Yong-gu. Mungkin karena kesal mendengar pemberitaan tentang apa yang telah dilakukan Yong-gu. Yesung terlihat juga berada di antara orang-orang yang menyaksikan reka ulang adegan itu. Saat Yong-gu selesai memperagakan adegan membuka celana gadis itu, petugas memaksa Yong-gu juga membuka celananya. Awalnya Yong-gu menolak, namun akhirnya dia menurut karena dibujuk petugas. Karena keributan ini, Yesung akhirnya menyadari jika ayahnya lah yang sedang melakukan reka ulang adegan itu. Usaha Yesung untuk mengejar ayahnya tak membuahkan hasil karena para petugas sudah membawa Yong-gu dengan mobil tahanan. Scene berpindah ke area tahanan di mana Yong-gu nanti akan ditahan. Saat baru saja sampai di tahanan, Yong-gu membuat kesal para petugas karena keinginannya untuk menelpon Yesung yang sedang berada di rumah dianggap permintaan yang berlebihan. Inilah ruang sel yang nanti akan dihuni oleh Yong-gu.
Saat Yonggu memperkenalkan dirinya, semua tahanan di ruangan ini nampak keheranan, mencoba menerka-nerka kejahatan seperti apa yang bisa dilakukan oleh pria semacam ini. Hingga saat buku catatan Yonggu dilihat, barulah orang-orang mengetahui bahwa pasal yang disangkakan pada Yonggu adalah pasal tentang penculikan di bawah umur dan pasal tentang pencabulan di bawah umur. Mendengar hal itu, semua tahanan di sel itu menjadi geram dan menghajar Yonggu beramai-ramai. Sementara Yesung memutuskan untuk pergi ke panti asuhan demi mendapat tempat tinggal dan pengasuhan. Meski tampak tak senang, Yesung harus pergi ke sana karena di rumah ayahnya sudah tidak ada. Teman-teman satu sel Yonggu tampak memasukkan sesuatu ke dalam bola yang sedang mereka buat. Ternyata bola itu mereka gunakan untuk memasukkan barang-barang dari luar tahanan. Yonggu yang sedari tadi bermain tanah melihat ada seseorang yang akan mencelakai teman satu selnya. Yonggu pun berlari ke arah tahanan 1004 hingga akhirnya justru Yonggu lah yang terkena tusukan benda tajam itu. Melihat Yonggu tersungkur di tanah karena telah melindunginya, tahanan 1004 menghajar orang yang diam-diam ingin melukainya. Karena berhutang budi pada Yonggu, tahanan 1004 mencoba menawarkan sesuatu pada Yonggu, dan Yonggu mengatakan bahwa ia saat ini membutuhkan Yesung. Mereka segera memahami bahwa Yesung adalah anak perempuan dari Yonggu. Mereka akhirnya menyelundupkan Yesung melalui acara kerohanian tempat mereka ditahan. Dengan sangat berhati-hati, seorang tahanan membawa Yesung menggunakan kereta barang. Tahanan itu sempat menjatuhkan karton yang berisi Yesung karena ia tergoboh-goboh saat berpapasan dengan beberapa petugas. Namun akhirnya Yesung berhasil dibawa ke sel nomor 7, tempat ayahnya ditahan. Yesung berteriak saat mengetahui ayahnya sedang berada di sana. Yonggu juga tak kalah histeris saat tahu bahwa Yesung ada di sana. Salah satu tahanan berteriak pada petugas karena ia takut hal ini akan semakin memberatkan hukumannya. Dia ingin memberitahukan bahwa dalam sel itu ada anak kecil yang sedang diselundupkan. Namun, ia mengurungkan niatnya saat Yesung memohon kepadanya agar ia tak memberitahukan keberadaannya kepada petugas. Baru 30 menit berada di dalam, Yesung sudah harus meninggalkan sel itu. Karena rombongan yang Yesung tumpangi akan segera pergi. Tapi usaha ini gagal karena rombongan itu sudah terlihat meninggalkan area penjara tersebut. Yesung harus kembali ke dalam sel. Teman-teman satu sel Yonggu menyusun rencana dalam 2 hari ke depan akan mengeluarkan Yesung dari tempat itu. Tepatnya pada acara kerohanian selanjutnya. Sesaat sebelum beranjak tidur, Yesung meminta maaf pada ayahnya karena permintaannya untuk membeli tas Sailor Moon. Semua ini terjadi. Namun Yonggu meyakinkan Yesung bahwa tas Sailor Moon itu akan tetap ia belikan. Sungguh ayah yang luar biasa. Baru saja akan beranjak tidur, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara langkah petugas yang sedang berpatroli. Semua terbangun dan mulai kebingungan menyembunyikan Yesung. Meski sempat deg-degan, malam ini mereka berhasil mengelabui petugas. Hari di mana acara keagamaan telah tiba. Itu artinya hari ini adalah hari untuk mengeluarkan Yesung dari penjara. Yesung dibawa menggunakan troli baju kotor. Setelah melewati beberapa petugas, akhirnya Yesung sampai pada tempat di mana acara keagamaannya berlangsung. Namun, ternyata ada yang salah dengan rencana mereka. Ternyata mereka salah jadwal acara keagamaan. Tahanan 1004 marah pada rekan satu selnya karena telah memberikan informasi yang tidak akurat. Sepertinya petugas sudah mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan di dalam sel itu. Awalnya, usaha mereka berhasil mengelabui petugas, tapi mungkin malam itu ceritanya sedikit berbeda. Kali ini bukan hanya petugas yang menemukan Yesung, tapi langsung ketuanya. Apa yang akan terjadi pada Yesung dan ayahnya? Jangan lupa tonton kelanjutan ceritanya di part 2 nanti. Terima kasih sudah menonton video part 1 ini sampai habis. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.